Oke, halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Saya harap jangan di skip-skip biar teman-teman benar-benar paham. Ini untuk kepentingan kalian. Saya bantu kalian dengan cara ini, kalian cukup bantu saya dengan cara subscribe. Jadi seperti pada judul dan thumbnail video, maka saya akan membahas tentang Turnitin, yaitu bagaimana cara menurunkan persentase plagiasi agar bisa sesuai dengan persyaratan kampus. Semua sudah tahu fungsi dari Turnitin, jadi mungkin saya tidak perlu jelaskannya lagi ya. Intinya Turnitin itu mendeteksi persamaan penyusunan kata dalam suatu kalimat. Nah oke, sekarang ada catatan penting yang harus teman-teman simak dengan baik-baik. Oke, yang pertama, teman-teman sudah punya data untuk di Turnitin, seperti proposal, skripsi, makalah, dan lain-lain. Yang kedua, lakukan dulu Turnitin awal sehingga bisa mengetahui bagian mana saja yang terkena Turnitin atau plagiasi. Biasanya ditandai dengan warna merah atau masih banyak warna lainnya. Intinya fokus pada warna yang persentasenya paling tinggi. Nah, yang ketiga, duplikat file proposal, skripsi ataupun makalah kalian menjadi dua. Yang satu dijadikan naskah asli untuk maju sidang, yang satunya lagi khusus untuk Turnitin saja. Yang keempat, naskah asli teman-teman yang sudah fix dan di ACC jangan diubah-ubah, biarkan saja. Lakukan perubahan pada file yang khusus untuk Turnitin sampai memenuhi persyaratan. Semua kampus memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman harus mengikuti 4 langkah di atas, pastikan tidak ada satupun yang terlewatkan. Setelah semua cara di atas teman-teman lakukan, maka langsung saja kita ke caranya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke caranya, di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman kalau ini saya hanya menggunakan file sementara. Maksudnya ini karena file skripsi dan file proposal saya, terus sama file yang pernah saya Turnitin dulu sudah hilang entah kemana. Jadi di sini hanya menggunakan file contoh saja, tapi kurang lebih sama sih. Nah, oke. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah membuka file yang dikhususkan untuk Turnitin. Oke, ingat bukan file skripsi ataupun naskah aslinya, tapi yang digunakan hanya untuk Turnitin. Kalau file yang asli jangan dikorek-korek ya. Terus yang kedua, kalian membuka file PDF yang sudah pernah kalian Turnitin dan sudah ada hasil dan persentasenya. Ya, kurang lebih seperti ini di bagian kanan. Di file PDF yang sudah pernah diturnitin akan ada warna tanda-tanda, ada yang warna merah, biru, biru muda, merah tua dan sebagainya. Intinya banyak ya, tapi di sini saya hanya menggunakan contoh warna merah saja, merah muda seperti ini. Karena biasanya yang persentase paling tinggi itu di warna merah. Ya, jadi di sini hanya saya mencontohkan ya teman-teman. Tapi kurang lebih nanti akan sama dengan file Turnitin yang akan kalian lakukan di file kalian. Oke? Nah, setelah kalian membuka dua window seperti ini ya, untuk mempermudah lebih baik kalian buat seperti ini. Kemudian kalian melihat, memperhatikan di bagian yang PDF ini yang sudah pernah kalian Turnitin dan ada hasilnya entah berapapun itu persenannya. Nah, kalian lihat bagian yang terkena tanda merah, itu artinya yang kena plagiasi ya kan. Setelah itu kalian sesuaikan dengan sebelah kiri ya file asli, tapi file yang untuk Turnitin. Kemudian yang di bagian file asli sini, file untuk Turnitin ini kalian hapus saja ya, yang terkena tanda merah seperti ini. Kalau sedikit seperti ini ya, mungkin dalam satu halaman ada berapa kalimat yang kena seperti ini, sebelah kanan ya, contoh ini kalian hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah, lihat, nah ini kena lagi, ini contoh ya, warna merah seperti ini, kena lagi. Kalian hapus saja ya. Oke, kalian hapus seperti itu. Nah, setelah itu kalian scroll lagi ke bawah. Nah, ini dia ya, harus kiri kanan sama ya. Ini kan posisinya sama, kata-katanya sama persis. Nah, setelah kalian lihat seperti ini, kalian hapus saja. Tapi ingat teman-teman ya, hapus, usahakan kata-katanya masih nyambung dengan kata-kata yang di atas dengan yang di bawah ya. Usahakan cari tanda titik ya, minimal itu tanda titiknya biar masih nyambung ya. Kalaupun dibaca ya masih nyambung. Oke, jadi bagian tanda seperti ini kalian hapus saja.
Oke. Nah, kurang lebih seperti ini saja penjelasan pertamanya. Terus kalau yang terkenanya full seperti ini, seumpama 1 halaman atau 2 halaman full seperti ini, jangan kalian hapus semuanya ya, karena itu akan kelihatan perubahan ataupun berkurangnya file kalian. Jadi jangan kalian hapus semua seperti ini, tapi hapus bagian pertengahan kalimat seperti ini mungkin ya, ataupun di bagian sini lagi dihapus. Usahakan kata-kata dari atas sampai ke bawah masih agak nyambung, minimal di koma ataupun titik biar masih nyambung ya. Kalian hapusnya 1-2 baris begitu ya, di tengah dicicil, sambil kalian kolaborasi dengan cara paraphrase. Oke, kalian sudah paham ya, paraphrase itu menukar posisi kalimat kata, posisi kata dipindahkan, ditukar, seumpama dari kata awal dipindah ke akhir atau akhir dipindah ke awal atau pertengahan, tapi dengan artian dan tujuan yang masih sama. Oke, itu arti dari paraphrase. Nah, setelah kalian lakukan itu, kalian bisa dikombinasikan juga dengan cara mengetik ulang. Ya, jadi mungkin file yang kena merah ini mungkin 1-2 baris yang kalian tidak hapus itu, kalian coba di sebelah sini kalian coba hapus dulu. Ya, hapus dulu terus ketik ulang lagi kata yang sama. Oke. Nah, setelah kalian melakukan semua itu, kalian bisa membawakan file yang khusus Turnitin ini yang sebelah kiri ini untuk diturnitin lagi ya. Nah, jadi teman-teman harus diingat, file asli untuk maju sidang ataupun untuk dikumpul nantinya jangan dirubah-rubah. Oke, jadi ini ada file yang khusus, makanya di catatan penting pertama saya menyuruh kalian untuk menduplikat file menjadi 2. Oke, jadi ini file yang satu dikhususkan untuk Turnitin saja. Nah, oke, ini penjelasannya kenapa saya suruh kalian melakukan seperti itu. Karena yang pertama, dosen tidak pernah mengecek file yang kalian turnitin dengan file yang nanti pas pada saat kalian maju sidang nanti. Mereka tidak akan pernah untuk mengecek persamaannya, sama atau tidaknya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dosen itu hanya membutuhkan hasil. Ya, walaupun dosen ataupun fakultas ataupun kampus itu hanya membutuhkan hasil dari Turnitin. Ya, jadi mereka hanya membutuhkan file PDF seperti ini, seperti sebelah kanan, sama hasil akhirnya yang entah berapa persen itu sesuai persyaratan kampus masing-masing. Dan mereka tidak pernah mencocokkan file itu dengan skripsi yang pertama. Maksudnya mereka tidak pernah mencocokkan file yang kalian kumpul, proposal yang kalian kumpul dengan file yang kalian gunakan untuk maju sidang. Ya, jadi saya usahakan jangan hapus terlalu banyak ya teman-teman, biar tidak kelihatan terlalu berubah tipis ya. Jadi sebisa mungkin hapus beberapa kalimat, tapi kalian kolaborasi dengan mengetik ulang dan juga memberikan tanda-tanda lain dan juga paraphrase. Itu cara yang aman dan bagus. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman. Kalau buat yang kurang mengerti ataupun kurang paham ataupun setelah turnitin lagi dan mengalami hal-hal lain, kalian bisa berkomentar di bawah. Dan adapun kendala ataupun mungkin kurang paham mengenai cara ini, kalian bisa berkomentar ya, menanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, jadi teman-teman itulah caranya. Saya harap kalian nonton jangan di skip biar kalian bisa paham betul. Oke teman-teman, jadi terima kasih buat yang sudah menonton ya. Jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan cara-cara berikutnya, karena saya akan bagikan cara berikutnya hanya di channel ini. Nah, oke, jadi terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.